Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri orang munafik berdasarkan ayat Al-Quran yang akan saya jelaskan di sini. Sini ada surat At-Taubah, yang mana latar dari ayat ini terjadi di Madinah ketika Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya untuk mengikuti perang Tabuk, yang mana pada saat itu disebut perang Usroh, perang Tabuk itu karena terjadinya di saat-saat sulit, di saat peceklik, dan terjadi kemarau panjang, sehingga sangat berat para sahabat itu untuk mengikuti perang Tabuk tersebut. Sebagian dari mereka ada yang beralasan untuk tidak mengikuti perang Tabuk, sebagian yang lainnya mengikuti dengan berat hati. Nah, disinilah Allah mengetahui, menguji ya. Dengan menguji itu Rasulullah bisa tahu ya, dengan ujian itu di antara para orang-orang yang di sekelilingnya ini, yang mana yang munafik dan yang mana yang benar beriman. Nah, sini ada ayatnya, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ya. Tidak akan meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fit takhallufi, dalam hal meninggalkan perang gitu ya. Ayyujahidu bi amwalihim, itu dari berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang itu yang benar beriman itu tidak akan beralasan meminta izin untuk tidak ikut berperang, seberat apapun ajakan perang itu. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, bahwa sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu itu, orang yang beralasan untuk tidak ikut perang itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hatinya itu ragu-ragu dalam masalah agama. Jadi sebenarnya dia itu beragama Islam itu tidak sungguh-sungguh, hanya untuk mendapatkan suaka politik ya kan di Madinah itu, agar mereka tidak dipungut jizyah untuk tinggal bersama orang Islam di Madinah. Karena kan kalau orang non muslim itu untuk mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam itu harus membayar jizyah. Jizyah itu pajak. Nah, di tes sama Allah itu, diujinya dengan ajakan perang di saat yang sulit, di saat persediaan cadangan makanan sedikit ya kan, karena sedang peceklik. Terus di saat iklim lagi panas, kalau orang yang beriman tidak akan beralasan, mereka akan walaupun dengan berat hati mereka akan mengorbankan diri mereka, harta mereka, dan apapun yang mereka punya. Sedangkan orang yang imannya itu bohong-bohongan, nah dia pasti akan mikir tuh, karena dia beriman itu untuk cari aman, sedangkan ikut berperang itu kan dia tidak aman hidupnya. Nah, banyak sekali di zaman sekarang juga seperti itu kan, orang itu kadang mencari aman dengan agama. Relate kan? Padahal mereka itu ragu dengan agama yang mereka anut ya. Fahum fi raibihim yataraddadun, mereka itu
dalam urusan dalam agama mereka itu, ya, mereka itu dalam keraguan mereka, kebingungan, ya, mereka kebingungan dalam keraguan mereka. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan, ya, kalau seandainya mereka itu memang berniat untuk keluar, ya, keluar berperang bersamamu Muhammad, pasti mereka bersiap-siap lah. La'addu lahu uddatan, pasti mereka membuat suatu persiapan gitu, berupa alat perang dan bekal gitu. Tetapi walakin karihallahu, Allah itu benci, ya, in bi'asahum wasabbatahum, ya, Allah itu benci dengan keluarnya mereka untuk pergi berperang. Maksudnya Allah benci itu, Allah sudah tahu sifat mereka tuh, makanya Allah uji tuh, sehingga tampaklah keburukan mereka tuh. Allah tahu bahwa dalam keadaan seperti itu pasti mereka tidak akan membela agama, karena dia beragama itu untuk cari aman, sedangkan berperang itu tidak aman. Nah, wasabbatahum, lalu Allah membuat diri mereka menjadi malas, melemahkan jiwa mereka dengan ujian itu. Wakilak udu ma'al qaidin, maka katakanlah pada mereka, duduklah saja bersama orang-orang yang duduk, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk pergi berperang, seperti orang yang sakit, perempuan, anak-anak, ya, dan orang-orang lemah lainnya. Law kharaju fikum mazadukum illa khabala, dan kalau seandainya mereka keluar pun mereka tidak akan memberi manfaat apa-apa, mereka itu tidak akan ngasih bantuan apa-apa, kecuali hanya nambah kerepotan aja gitu, nambah kerepotan doang gitu. Walau audhu khilalakum, mereka hanya akan memecah belah kalian gitu, ya, berada di sela-sela kalian itu. Mereka akan menimbulkan namimah, ya, adu domba saja gitu, atau berusaha mematahkan semangat kalian. Ya bunakumul fitnah, mereka akan mengusahakan kepada kalian, ya, suatu fitnah. Mereka akan membuat fitnah di antara kalian. Nah, wafikum sama'una lahum, dan di antara kalian itu ada orang-orang yang mudah terpedaya, yang bisa yang bisa dimanipulasi gitu, gampang, ya. Jadi kalau seandainya mereka ikut pun, itu nanti hanya akan menyusutkan semangat kaum muslimin aja gitu loh, karena memang mereka nggak sungguh-sungguh beragamanya, ya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah itu mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, kayak begitu dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu orang munafik mah. Mereka itu kadang ngasih kamu motivasi gitu, ya, seolah-olah ngasih kamu motivasi, ya, ketika kamu berbisnis atau mau bekerja, mereka seolah-olah kayak ngasih saran ke kamu gitu. Tapi setelah ngedenger omongan dia itu, kamu justru malah takut melangkah, ya kan, seperti dia ngasih prediksi-prediksi yang buruk tentang apa yang akan kamu jalanin, kan. Padahal ininya mah ngomongnya mah ngenasehatin lah gitu, peribahasanya ngenasehatin, ini biar kamu jangan salah langkah aja ya, kalau menurut saya sih begini. Akhirnya kamu nggak jadi berbisnis, nggak jadi kerja gitu. Sama perilakunya begitu. Orang munafik itu seperti itu. Yang pertama, orang munafik itu suka beralasan, ya kan, suka beralasan untuk menutupi kebohongan dia itu. Yang kedua, orang munafik itu ya kelihatannya aja tuh baik, nah, padahal mah dia punya motif di belakangnya. Nah, relate sama seperti ini yang di Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab.